nama saya Nisa Delia Devika Arsandi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan industrial. Hubungan industrial, apa itu hubungan industrial? Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang menempatkan kedudukan pengusaha dan pekerja atau buruh sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada fungsi hubungan industrial. Apa sih fungsi hubungan industrial? Fungsinya adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Selanjutnya ada tujuan hubungan industrial, yaitu adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha. Produktivitas dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi dalam hubungan industrial tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis hubungan industrial. Jenis-jenis hubungan industrial yang pertama ada perselisihan hak. Perselisihan ini adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksana atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua, ada perselisihan kepentingan. Perselisihan ini adalah perselisihan yang bisa timbul karena tidak ada sama pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerjasama. Contohnya itu ketika sebuah perusahaan mengubah isi dari perjanjian kerja tapi tanpa ada kesepakatan dari karyawan yang seharusnya ikut dilibatkan. Yang ketiga ada perselisihan PHK. Perselisihan ini adalah perselisihan yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Misalnya hanya dari pihak perusahaan saja. Yang keempat ada perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan antara SP dengan SP lainnya hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip hubungan industrial. Menurut Payaman J. Simanjuntak tahun 2009, prinsip-prinsip hubungan industrial itu yakni tentang kepentingan bersama, kemitraan yang menguntungkan, misalnya pekerja buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang ketiga, hubungan fungsional dan pembagian tugas. Keempat, kekeluargaan. Kelima, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Yang keenam, peningkatan produktivitas. Yang ketujuh, peningkatan kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada sarana pendukung hubungan industrial menurut Payaman J. Simanjuntak tahun 2009, yaitu serikat pekerja atau buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit atau LKS bipartit. Selanjutnya ada lembaga kerjasama tripartit atau LKS tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau PKB, peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya ada 3 unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja. Apa aja sih 3 unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja tersebut? Yang pertama, ada orang di bawah pimpinan orang lain. Adanya unsur perintah menimbulkan adanya pimpinan orang lain. Dalam perjanjian kerja, unsur perintah ini memegang peranan yang pokok, sebab tanpa adanya unsur perintah hal itu bukan perjanjian kerja.
Yang kedua ada penunaian kerja. Penunaian kerja dalam melakukan pekerjaan itu merupakan suatu perjanjian kerja yang seharusnya adalah suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut. Yang ketiga adanya upah. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 25 disebutkan pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Selanjutnya ada 4 macam pemutusan hubungan kerja. Jadi PHK ini ada 4. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja demi hukum. Menurut Abdul Hakim 16 bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan sendirinya secara hukum. Jadi hubungan kerja itu terjadi dengan sendirinya. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan ini ialah tindakan pemutusan hubungan kerja karena adanya putusan hakim pengadilan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh adalah pemutusan hubungan kerja yang timbul karena kehendak pekerja atau buruh secara murni tanpa adanya rekayasa pihak lain. Selanjutnya yang keempat ada pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha ialah pemutusan hubungan kerja yang dimana kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh, atau mungkin karena faktor-faktor lain seperti pengurangan tenaga kerja, perusahaan tutup karena merugi, atau perubahan status dan sebagainya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.